Timnas Indonesia bersiap menjemput Piala AFF 2022, namun minus sejumlah pemain aboard. Sebanyak 28 pemain mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk melakukan training center jelang Piala AFF 2022. Namun, tak semua pemain yang berkarir di luar negeri bisa ikut. Pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar di Bali pada 26 November hingga 23 Desember. Kemudian skuad Garuda langsung berlaga di Piala AFF 2022. Mereka adalah Elkan Bagot, Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, dan Egy Maulana. Kemudian ada Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, termasuk dua pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Tetapi beberapa dari mereka kemungkinan tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda mengingat Piala AFF sendiri tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemain yang dipanggil ke timnas. Turnamen Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2022. Kondisi ini jelas berdampak pada pemanggilan pemain sebab tak sedikit pemain yang saat itu masih berlaga membela klubnya masing-masing. Sandy Walsh misalnya, pemain berusia 27 tahun itu bisa saja absen dalam ajang 2 tahunan itu sebab Liga Belgia yang dimulai sejak 23 Juli itu baru akan berakhir pada 22 Mei 2023. Sementara Elkan Bagot dikabarkan baru akan dilepas klubnya Gillingham FC untuk bergabung ke timnas jika masuk semifinal dan final. Pasalnya Elkan merupakan salah satu andalan tim yang berkompetisi di Liga 2 tersebut. Kemudian Egy Maulana Fikri hingga kini juga belum diizinkan klubnya untuk bergabung bersama timnas. PSSI sendiri masih menunggu respon dari klub Egy, yakni Zlate Moraves. Upaya PSSI sejatinya telah bersurat kepada klub masing-masing pemain. Juru taktik Timnas Indonesia Sintayong bahkan terbang langsung ke Inggris dan Belgia demi bisa memakai jasa Elkan Bagot serta Sandy Walsh di Piala AFF 2022. Lantas bagaimana dengan 4 pemain lainnya? Untuk itu kita tunggu saja kabar selanjutnya dari federasi. Timnas Indonesia akan menjalani babak penyisihan grup Piala AFF 2022 pada 23 Desember sampai 2 Januari mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A dan akan bersaing dengan Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Fakta menarik Kroasia versus Kanada, Alphonso Davies cetak gol tercepat di Piala Dunia. Menarik saat Kroasia mengirim Kanada menjadi tim kedua yang harus angkat koper dari Piala Dunia 2022 ini. Finalis Piala Dunia 2018 tersebut menghancurkan Kanada dengan skor 4-1 di laga kedua fase grup F. 4 gol Kroasia dibukukan Andrej Karamic pada menit ke-36, Marko Livaja menit ke-44, Andrej Karamic, dan Lovro Majer. Sementara gol Kanada dicetak oleh Alphonso Davies pada menit kedua atau tepatnya detik ke-67. Dan gol ini tercatat sebagai yang tercepat di Piala Dunia 2022. Davies menyundul umpan silang Tajon Buchanan dari sayap kanan untuk melewati catatan pemain Belanda Cody Gakpo yang mencetak gol pada menit ke-6 dalam hasil imbang 1-1 timnya melawan Ekuador.
Craig Godwin dari Australia dan Lionel Messi dari Argentina masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat dalam daftar pencetak gol tercepat di 2022 Qatar. Sayangnya, gol Alphonso Davies tidak cukup meredam kematangan skuad Kroasia yang dihuni banyak pemain berpengalaman. Dengan kekalahan ini, Kanada menjadi tim kedua di turnamen tersebut setelah Qatar yang mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia 2022. Selain gol tercepat Alphonso Davies, berikut fakta menarik yang terjadi di pertandingan Kroasia versus Kanada. Dengan asis di pertandingan ini, Ivan Perisic total telah terlibat dalam terciptanya 15 gol di timnas Kroasia dalam ajang besar Piala Dunia dan Piala Eropa. 15 gol tersebut hasil dari 9 gol dan 9 asis yang diciptakannya. Gelandang Kanada Atiba Kustihon tampil dalam laga ke-100 bersama timnas Kanada di laga ini. Dia menjadi pemain pertama di tim Kanada yang meraih jumlah laga tersebut. Dan gol Alphonso Davies di pertandingan ini juga menjadi gol pertama Kanada di Piala Dunia setelah Kanada melepaskan total 50 tembakan dari 4 pertandingan. Cerita Lionel Messi soal putranya yang menangis usai Argentina dibekuk Arab Saudi. Lionel Messi mengungkapkan bahwa keluarganya merasa menderita usai Argentina secara mengejutkan dipermalukan Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Argentina sejatinya tampil agresif sejak awal laga dan sudah memimpin 1-0 ketika pertandingan baru berjalan 10 menit lewat eksekusi penalti Messi. Setelah tampil gagah di babak pertama, Argentina kecolongan di awal-awal babak kedua. 2 gol dari Saleh Al-Sehri dan Salem Al-Dawsari membalikan keadaan dan skor 2-1 berakhir hingga pertandingan selesai. Kekalahan ini tentu membuat Messi tertekan. Keluarga Messi, yaitu istri tercintanya Antonella Roccuzzo dan ketiga putra mereka, Thiago, Matteo, dan Ciro, ikut terdampak tekanan tersebut. Messi sendiri mengungkapkan keluarganya tidak kebal terhadap tekanan yang datang kepadanya selama Piala Dunia 2022 ini. Mereka ikut emosional dan merasakan beban yang dipikul suami dan ayah mereka. Selepas kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi di partai pertama grup C, keluarganya ikut terpukul sama halnya fans Argentina. Matteo meninggalkan stadion menangis. Setelah pertandingan pertama, Thiago keluar sambil berhitung, mengatakan kepada saya bahwa jika kami memenangkan kedua pertandingan, kami akan lolos, kata Messi. Setelah menang melawan Meksiko, dikutip dari Mirror. Keluarga saya menderita sama seperti semua orang Argentina, tetapi kami bahagia dan kami merasa nyaman lagi karena sekarang kemajuan kami bergantung kepada kami, ucap Lionel Messi. Yap, Lionel Messi dan keluarganya bisa sedikit lega setelah hasil kemenangan 2-0 atas Meksiko di partai kedua grup C pada 27 November 2022. Harapan cerah setelah menang melawan Meksiko. Lionel Messi menuturkan kemenangan atas Meksiko ini cukup melegakan. Tidak hanya lantaran kans ke fase gugur terjaga, melainkan fans jadi tenang setidaknya dalam beberapa hari. Saya senang dengan hasil dan senang karena sekarang kami akan tenang selama beberapa hari, kata Messi. Dia mengakui bahwa timnas Argentina menghadapi duel melawan Meksiko dengan kecemasan besar. Lantaran itu menjadi pertandingan yang ditunggu dan menjadi kebutuhan untuk bangkit kembali dari kekalahan di laga pertama. Di partai terakhir grup C, La Albiceleste
akan menghadapi Polandia. 1 Desember 2022, kemenangan menjadi harga mati untuk bisa lolos ke fase gugur.